Garam di sini asinnya nggak ada pahit-pahitnya ya. Nah, udang yang tadi udah kita panen, sekarang bisa langsung nih dinikmati dan dibakar. Ini nggak usah pakai bumbu lagi, bisa langsung makan kan ya. Di kota Sigli, jangan lupa membeli udang. Halo pemirsa, selamat pagi. Ayo saksikan dulu sekarang. Pagi ini sudah berpantun ria ya. Pemirsa DS, bagaikan sayur tanpa garam pasti terasa hambar kan ya? Pernah terpikir nggak sih susahnya mendapatkan sejumput garam di dapur? Butuh proses yang panjang ya pemirsa DS. Seperti yang dilakukan di desa Cebri, Sigli, Aceh ini. Di sini sih pusatnya garam. Sekeliling desa dipenuhi gubuk atau lancang pembuatan garam. Sepintas tampak seperti rumah adat ya. Padahal bukan loh. Lancang garam ini sudah ada sejak dulu meskipun sempat hancur dan rata akibat terkena bencana tsunami tahun 2004 lalu. Namun kini desa ini sudah bangkit. Lancang garam pun sudah banyak dibangun kembali. Assalamualaikum Bu. Nah, ini masih awal pembuatan garam ya. Lagi proses apa ini Bu? Pasirnya diapain dulu? Oh gitu, aku boleh ikutan ya? Oke, coba gimana nih Bu caranya? Taburan pasir inilah yang nantinya akan diproses. Menaburnya menggunakan alat khusus dari kayu yang berbentuk seperti garpu pada bagian ujungnya. Fungsi tongkat ini juga untuk meratakan pasir agar cepat kering ketika dijemur karena kondisi pasir ini masih sangat basah. Pasir yang digunakan untuk membuat garam ini merupakan pasir khusus yang mengandung garam. Pasir inilah yang ada di tanah desa Cebri. Nah, sebelum dijemur, pasir kembali diratakan. Tapi kali ini menggunakan tongkat yang ukurannya lebih besar sehingga pasir yang diratakan seolah membentuk garis panjang. Nah pemirsa, uniknya pasir yang digunakan di sini itu bisa digunakan untuk berkali-kali. Jadi setelah semua proses pembuatan garam, pasirnya akan digunakan kembali untuk membuat garam lagi. Seperti itu ya Bu ya? Yap, selama 3 hari 2 malam, pasir dijemur sampai benar-benar kering. Nah, kalau sudah kering seperti ini, artinya siap untuk kembali diproses. Pasir yang sudah dijemur dan sudah kering sekarang bisa langsung diproses ke sini untuk kemudian disaring seperti itu ya Bu ya. Langsung kita masukin ya Bu. Ternyata untuk mendapatkan garam yang siap masak tidak semudah kelihatannya ya pemirsa. Pindahkan pasir ke dalam wadah dan ratakan. Kalau sudah merata ke semua sisi, saatnya menuangkan air. Air ini diambil dari sumur yang rasanya juga sudah asin. Tuang terus sampai pasir tertutup sempurna. Nah pemirsa DS, air dari saringan pasir inilah yang nantinya akan kembali diproses. Air ini juga yang mengikat garam pada pasir. Nah sudah nih ya Bu ya, tinggal kita tunggu ya. Sambil menunggu air dari saringan mengalir secara menyeluruh, di bagian dalam lancang ini sudah ada air aslinya loh. Tuh, persis seperti kolam. Tapi dijamin air ini rasanya asin.
Iyalah, namanya juga air garam ya. Air yang menetes dari saringan mengalir melalui semacam pipa yang mengalirkan langsung ke dalam wadah berukuran besar. Berikutnya langsung masuk ke tahapan memasak garam. Air asin ini kemudian dituang ke dalam jerigen. Selanjutnya tuang air asin ke dalam wadah untuk memasak yang gak kalah besar ukurannya. Masukkan kembali air asin tadi sampai wadah besi ini hampir terisi penuh. Kalau sudah, saatnya menyiapkan api. Memasak garam ini pun harus menggunakan kayu bakar ya. Apinya udah mulai besar nih. Berapa lama ini Bu? 6 jam. 6 jam. 6 jam sampai nanti jadi garam ya langsung. Kering. Gitu. Berarti kita nunggu selama 6 jam sampai benar-benar jadi ya garamnya. Ya, memasak air asin hingga menjadi garam ini memang membutuhkan waktu yang lama karena air di dalam wadah ini harus benar-benar habis dan kering. Ini yang udah jadi ya? Oh Jam, gitu. udah kering ya. Wah, ini udah bisa kita angkat? Udah. Boleh nih. Air asin yang sudah masak dan mengering telah berubah menjadi garam nih. Tapi sebelumnya dikeruk dan dikumpulkan terlebih dahulu ya ke satu sisi agar memudahkan pengangkatan garam. Garam yang dihasilkan di sini sudah mengandung iodin semua, sehingga aman untuk dikonsumsi. Hawa panas dari garam yang sudah masak ditambah tongkat yang cukup berat mampu menguras keringat loh pemirsa. Garam yang sudah dipindahkan kemudian dikeringkan terlebih dahulu. Ya, karena warnanya juga masih agak kekuningan, artinya garam masih basah dan belum bisa kita packing. Nah, setelah garam kering, bisa langsung kita masukkan ke dalam karung. Warnanya pun sudah putih nih. Nah, kalau garamnya sudah kering dan sudah bisa dimasukkan ke dalam karung, selanjutnya bisa tinggal dijual ya. Biasanya penduduk lokal banyak yang langsung datang ke sini untuk membeli garamnya. Saya mau coba Dari tadi kita bikin, tapi aku belum coba nih ya. Garam di sini asinnya nggak ada pahit-pahitnya ya. Kadang kan ada beberapa garam yang memang rasanya itu selain asin ada rasa agak pahit. Tapi kalau yang ini nggak, rasanya benar-benar asin dan seperti jernih gitu. Enak garamnya. Sayangnya, nasib petani garam di Sigli ini kian terpuruk. Harga pasaran garam terus merosot. Salah satu sebabnya adalah masuknya garam impor dari negara lain. Garam-garam yang dihasilkan pun hanya dijual ke pedagang-pedagang secara eceran yang permintaannya kian menurun. Selain menjadi daerah penghasil garam, kota Sigli ternyata juga menghasilkan udang. Eits, tapi udang yang satu ini bukan udang air tawar ya, melainkan tambak udang air laut. Jenisnya yaitu udang Paname. Udang jenis ini merupakan jenis udang yang dilirik petani tambak dalam beberapa tahun terakhir. Bencana tsunami tahun 2004 lalu turut meluluhlantakkan tambak udang mereka, sehingga jenis udang windu khas Sigli ini kian menurun angkanya. Untuk mengantisipasi hal inilah, pemerintah setempat menebar bibit udang Paname sebagai gantinya. Dan tepat hampir setahun yang lalu nih, petani tambak berhasil panen mencapai sekitar 800.000 udang loh. Wah, meskipun sekarang mayoritas udang yang tersedia hanya jenis Paname, tapi soal rasa tetap juara. Saya juga nggak mau ketinggalan nih untuk cari tahu tentang jenis udang yang awalnya dulu berasal dari negeri Paman Sam. Wah, di samping saya sedang panen udang Panama nih atau udang khas Pidi. Saya mau langsung ikutan, Pak, ikutan ya. Oke. Jaring yang digunakan ukurannya cukup besar ya, supaya bisa dilebarkan dan kemudian ditarik dan dikumpulkan menjadi satu.
Udangnya banyak banget yang nyangkut ke dalam jaring. Eits, tapi banyak juga nih ikan yang ikutan. Harus dikeluarkan dulu ya ikan-ikannya, karena usianya belum cukup untuk dipanen. Jadi dilempar kembali deh ke dalam tambak. Udang Faname khas Pidi ini tidak berukuran besar seperti udang galah. Tapi soal rasa, udang Faname cukup tersohor loh. Kalau sudah terjaring dan bersih dari ikan, udang kemudian bisa dimasukkan ke dalam keranjang bambu. Nah, kalau sudah dipindahin ke dalam keranjang ini, langsung kita pisahkan nih. Kalau yang warnanya sudah berubah merah ini, berarti dia sudah tutup, harus kita buang. Bukan berarti matang ya, warnanya mirip seperti udang matang, tapi nggak bisa langsung dimakan. Wah, ternyata lebih banyak ikan yang terjaring nih. Terpaksa harus dikeluarkan satu persatu deh. Karena sudah tidak ada udang lagi, terpaksa harus berpindah lokasi lain ya. Yap, mulai lebarkan jaring dan memanen udang kembali. Udang-udang yang masih segar ini rasanya nggak lengkap kalau nggak dicicipi langsung. Akan lebih enak kalau diolah senatural mungkin. Nah, udang yang tadi udah kita panen, sekarang bisa langsung nih dinikmati dan dibakar. Ini nggak usah pakai bumbu lagi, bisa langsung dimakan kan ya? Tuh, udah enak, langsung aja nih. Ini udah matang, Pak? Udah. Coba ya langsung. Wah, udangnya bener-bener nih tanpa bumbu. Udah berasa ada rasa manis. Dan asinnya juga nggak terlalu terasa, jadi benar-benar gurih. Benar-benar fresh ya Pak ya, enak ya. Seger banget. Nah, udang ini selain enak dibakar dan dimakan langsung, ada juga nih di wilayah Sigli olahan udang yang pastinya nggak kalah unik dan juga nikmat. Ini dia nih infonya. Pemirsa DS, kalau udah bahas garam dan udang, kira-kira bisa jadi kuliner apa, ayo? Masih di kota Sigli Aceh, udang dan garam bertemu di dalam satu mangkuk bersama dengan beras yang dimasak sangat matang. Yap, bubur. Buat pecinta bubur ayam untuk sarapan, sepertinya perlu tahu nih soal bubur umbi kanji yang satu ini. Langsung kita intip pembuatannya aja yuk. Pertama, masukkan dulu berasnya ya. Beras dimasak sampai menjadi bubur. Sembari menunggu matang, kita siapkan dulu bumbu-bumbu untuk membuat bubur. Di antaranya seperti bawang merah, bawang putih, jahe, daun pandan, daun bawang, dan bumbu khas yang sudah dicampur. Campuran ini terdiri dari rempah-rempah khas Indonesia, misalnya saja lada dan merica. Kalau bumbu sudah disiapkan, saatnya mencampurkan semua bumbu. Mulai dari bumbu bubuk terlebih dahulu yang dimasukkan ke dalam wadah yang sudah berisi air. Lalu diaduk hingga merata dan masukkan garam bersama bawang merah, bawang putih, jahe, dan bahan-bahan lainnya. Aduk lagi untuk kemudian akan digabung dengan bubur tadi. Kalau beras sudah menjadi bubur, saatnya memasukkan semua campuran bumbu dan aduk. Aduk-aduk hingga bumbu merata sempurna. Selanjutnya setelah menunggu hingga matang, bisa disajikan deh. Eits, jangan lupa pendampingnya ya, seperti bawang goreng, daun bawang, dan yang ditunggu-tunggu, udang Faname goreng. Menggugah selera ya. Ini dia nih, bubur rumbi kanji khas kota Sigli, Aceh. Kalau biasanya bubur ayam menggunakan ayam pada bagian atasnya, kalau ini beda karena menggunakan udang. Ya udah, saya mau langsung coba gimana ya rasanya.
Kalau soal tekstur, mirip dengan bubur ayam pada umumnya. Tapi yang bikin beda bumbunya ini karena kaya akan rempah-rempah khas Aceh. Wah, apalagi ditambah dengan udang Panama khas Kota Pidi. Dan biasanya nih, bubur rumbi kanji ini mudah ditemukan pada saat bulan Ramadan. Sekarang saya mau lanjut makan lagi ya. Selain satu ini, masih ada lagi yang gak kalah seru dari kota Sigli. Stay tune ya!